Lanjut. Pertanyaan dari yang terakhir tadi dari Normalina. Ibu mau nanya berhubung dengan pertanyaan Yulia. Kalau emang bisa survei digunakan dengan kuesioner, nah bagaimana jika ada responden yang asal-asalan menjawab kuesioner tersebut? Apakah pengaruhnya dengan data survei? Jadi seluruh penelitian kuantitatif mempunyai tantangan ini ya, entah itu korelasional, entah itu nanti eksperimen. Itu tantangannya adalah ada kemungkinan responden asal-asalan dalam menjawab pertanyaan kita. Jadi biasanya ada beberapa tips untuk menghindari hal itu. Salah satunya dengan kita memperbaiki tampilan kuesioner kita. Mungkin kalian pernah lihat ya kuesioner yang agak kaku, buram, dan lain sebagainya. Kita usahakan kuesioner kita itu jelas, tulisannya menarik, maksudnya template-nya menarik, nggak monoton gitu loh, yang bikin orang bosan, ngantuk. Ya, mungkin itu aja siasat kita. Dan di awal kita ngomong benar-benar ke mereka bahwa yang mereka isi itu akan kita rahasiakan dan tidak ada salah dan benar, seakan bikin semenarik mungkin. Dan di awal kita ngomong bahwa kalian sangat minta tolong, ini untuk kebaikan bersama juga. Ya. Saya menggah. Next. Dari Hikmah Maulidina. Ibu mau nanya pada survei longitudinal, apakah ada selang waktu survei 1 ke 2 harus sama dengan selang waktu 2 ke 3, Bu? Sebenarnya diusahakan sama ya. Misalnya dari tahun ke tahun, kayak gitu. Atau per 6 bulan, atau dari bulan ke bulan. Supaya datanya valid, karena kita tidak tahu, misalnya kita waktunya kita jeda, harusnya dari setahun ke tahun, kita jeda setahun. Kan ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun itu. Bisa jadi ada hasil yang berbeda, kayak gitu. Hilda, Ibu ulun ingin bertanya, jika ada responden, udah ya tadi ya. Oke deh, next. Dari dia Nur Hajah. Bu, kelemahan dari kedua penelitian longitudinal cross-seksional itu apa? Terus penelitian cross-seksional, penelitian dalam satu waktu, Bu? Itu hanya satu hal. Betul. Sip. Kelemahan-kelebihan itu nanti kalian pertimbangkan sendiri ya. Kalian renungkan sendiri saja. Next, dari Nur Ashifa Karimah. Izin bertanya, Bu. Dalam cross-seksional bisa berupa asesmen nasional, yang artinya penelitian skala besar atau sebuah perbandingan kelompok, yang mana yang sebutkan berupa sikap dan praktek, kebutuhan masyarakat dan evaluasi program. Jadi apakah asesmen nasional itu seputar yang 3 itu aja, Bu? Apa masih yang lain? Saya pikir 3 ini sudah mencakup semuanya. Bentar ya. Sikap di sini kan cara individu memikirkan tentang berbagai masalah, sedangkan praktek itu perilaku aktual mereka. Ini sudah mencakup semuanya ya. Kemudian kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini juga berkaitan dengan fasilitas yang diberikan pemerintah, diberikan sekolah. Jadi ya untuk mengoreksi. Saya rasa 3 ini udah mencakup semuanya ya. Next, Wahyu Mustika Ningsih. Ibu bertanya terkait rancangan penelitian kuantitatif, itu ada 2. Ada dibagi atas 2 pengelompokan. Kemudian satu penelitian intervensi dan satunya lagi penelitian intervensi.
Yang ingin saya tanyakan terkait intervensi di sini, Bu, apakah intervensi di sini yang memang berasal dari kita sebagai peneliti dan berasal dari luar pihak peneliti, atau bahkan bisa jadi berasal dari keduanya? Mohon pencerahan sekian. Makasih. Jadi intervensi ini kan berarti eksperimen. Tergantung nanti eksperimen yang ingin Wahyu lakukan seperti apa. Misalnya, Wahyu pakai eksperimen menggunakan psikoterapi, sedangkan menurut Wahyu tidak mempunyai kemampuan untuk menpsikoterapi seseorang. Nah, Wahyu boleh memanggil ahlinya, entah itu psikolog atau terapis manapun ya silahkan, tapi masih di bawah pengawasan kita. Si terapis atau psikolog tadi cuman fasilitator kayak gitu, tapi yang mengambil data tetap kita. Misalnya Wahyu pengen eksperimen ya tentang konseling, cuma Wahyu ragu bisa apa enggak kayak gitu, Wahyu boleh pakai fasilitator, tapi tetap di bawah prosedur kita. Modulnya kita yang bikin, tahap-tahap pengerjaan penelitiannya kita yang bikin, cuman saat pemberian perlakuan, boleh Wahyu minta tolong sama orang. Gitu ya. Kalau kurang paham boleh komen lagi. Pertanyaan dari Raudatul Jannah. Ibu mau nanya, bagaimana waktu pengumpulan data? Bagian waktu pengumpulan data itu apakah harus kelompok dengan kelompok atau individu dengan individu saja? Yang mana? Pokoknya ya, Raudatul Jannah, untuk penelitian kuantitatif itu nggak bisa individu ke individu, kecuali nanti pas di eksperimen. Terus yang khusus banget, kalau kuantitatif itu datanya harus banyak, karena perbedaan kuantitatif dan kualitatif itu salah satunya adalah kuantitatif mengutamakan keluasan data, sedangkan kualitatif mengutamakan kedalaman data. Keluasan data di sini artinya semakin banyak, semakin bagus. Gak bisa kalau satu itu bukan kuantitatif namanya. Ya. Next. Dari Muhammad Mursyidi, ulun kawalah minta PPT yang pen ulah tuh mulai dari pembelajaran awal. Bisa Mursyidi. Tapi kan saya bikin PPT itu dari Canva. Kemudian saya save sebagai foto. Jadi PPT-nya foto. Nanti deh saya simpan dengan PPT dulu ya. Tapi nanti. Tapi harapan saya sih kalau mau lihat screenshot aja. Kalau pada akhirnya foto juga mending kalian screenshot aja YouTube-nya. Panas juga. Ibu izin bertanya dari Janatul Ahdah ya. Bagaimana cara kita untuk melakukan survei dengan baik agar data kita valid? Benar kata teman kita Irfan pakai statistik dan psikometri. Yang jelas kita harus melakukan sesuai dengan prosedur penelitian kuantitatif. Nanti sebelum kita turun lapangan. Yang jelas, saat kita bikin skala, jangan lupa untuk diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian kita minta pendapat kepada expert judgment. Setelah itu kita lakukan tryout. Setelah tryout kita lihat lagi data kita. Kemudian kalau sudah valid semua item kita, baru kita turun lapangan. Gitu ya kira-kira. Capek guys. Dari Rashidatus Salma. Ya Rashid. Ibu izin bertanya supaya ini apakah ada jenis-jenisnya, Bu? Kalau ada jenis-jenisnya, apa ada survei itu harus disesuaikan dengan tipe desain penelitian survei? Terus Bu, langkah atau tahap-tahap menuju penelitian survei itu seperti apa kira-kira? Untuk jenis-jenisnya atau tipe-tipenya ada di PowerPoint saya. Longitudinal, cross-sectional tadi,
prosedurnya nanti masing-masing sesuai yang pengen kamu pilih, tapi secara umum ya, bagaimana penelitian kuantitatif pada umumnya, kita mencari masalah, meninjau pustaka, memilih rancangan, ya, membuat instrumen, habis itu pengumpulan data, kita analisis, kita bahas, kita simpulkan. Next dari Ahmad Irfan Syah, here we go again. Next dari Dodo Cat, hadir Bu Halda Farah Jinan. Dari Siti Rahimah, Bu, saya Siti Rahimah, PIB 18. Ingin bertanya, apa kekurangan dari pengumpulan data yang dilakukan satu waktu itu, Bu? Apakah validitasnya akan berbeda dengan longitudinal? Terima kasih. Menurut saya sih, kalau kamu pengennya dari satu waktu aja ya nggak apa-apa. Data kamu tetap berharga kayak gitu. Tapi ketika kamu mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian longitudinal, data kamu akan semakin kaya. Itu. Muhammad Fahrul Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hadir, Bu. Kasih. Dari Nurul Anissa. Bu mau tanya, misal penelitian surveinya menggunakan tipe longitudinal, berapa lama waktu yang diperlukan? Sesuai kebutuhan, sayangku. Bisa lama banget, bisa bertahun-tahun, bisa berbulan-bulan. Sesuai kebutuhan kamu. Ibu nanya apakah bisa survei longi dan cross digabung dalam satu penelitian? Bisa, Van. Bisa sekali. Kan awalnya dia cross seksional, karena digabung namanya jadi longitudinal. Next ya. Dari Habibatun Amalia. Ulun Habibatun Amalia ingin minta contoh dari tipe penelitian survei. Itu ada 2 macam, minta contohnya kasus survei apa yang biasanya disurvei pada satu titik waktu dan bisa disurvei dari waktu ke waktu. Itu kamu yang cari contohnya ya sayang. Tapi saya akan jawab secara umum. Udah sih saya jawab ya pertanyaan sebelumnya. Lagi-lagi jawabannya sesuai kebutuhan, cuman gantung kamu pengennya misalnya dari satu titik waktu aja, pengen lihat bagaimana sih pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS satu titik waktu aja. Oh ternyata pengetahuan mereka sangat minim. Ya udah nggak apa-apa kalau dapatnya kayak gitu. Terus, kalau kamu pengen longitudinal masih dengan judul yang sama tadi tentang pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS, ya. Aku akan survei dari waktu ke waktu, data kamu akan sangat kaya. Gitu ya, contohnya. Lawannya dari Munirah, saya Munirah ingin bertanya, Bu, apa saja kendala dalam melakukan survei dan cara menanggulanginya? Kendalanya itu di respondennya misalnya kurang banyak kah, kayak gitu. Kendalanya mungkin dari populasi aja, kita misalnya pengen meneliti seBanjarmasin, kita ambillah sampel misalnya remaja di Banjarmasin ada 1.000 orang, maka sampelnya sekitar 300 sampai 500. Itu masih banyak kan ya. Kita kadang kesusahan tuh mengumpulkan datanya. Itu saja sih. Kemudian untuk yang panel, longitudinal panel, masih ingat kan orang yang sama dari waktu ke waktu. Bisa jadi orang yang sama itu udah susah kayak gitu dicari.
susah ditemukan karena kan dia tipenya banyak orang. Kalau orang yang sama, mungkin salah satu dari mereka entah ada yang nyambung kuliah ke luar negeri atau sudah meninggal. Itu aja sih yang susahnya. Oke deh, boleh nggak saya stop aja?